Salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu iblis nak kasih ki selimut. Sebentar pi, tidur mau ke dulu. Sedikit lagi baru azan itu. Azan pamat 10 menit. Diselimuti kita. Kalau berhasil dikalahkan, alhamdulillah kita sudah ada di sini. Selimutnya iblis yang tidak nampak itu bisa kita lawan. Tapi yang susah dilawan selimut berupa istri. Begitu azan baru tomaki na puluh istri tak kalah kita. Sini dulu dingin-dingin ini orang. Bebas. Alhamdulillah bapak bebas bisa datang ke masjid, bisa mengalahkan. Tapi bapak pikir setan menyerah? Tidak. Nagoda ki lagi sudah sholat ini. Pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu. Itu setan itu. Supaya kita tidak dengar ceramah dengan baik. Itu setan itu, bos. Maka bapak yang pegang handphone itu kena ku setan, bos. Ya, simpan dulu HP, simpan dulu. Sebentar ya. Saya ini kalau ceramah sekarang saya tidak mau kalau ada siaran langsung. Bahaya sekarang, Pak. Sekarang ini di Indonesia ada orang yang cari uang dengan membuli ulama. Tujuannya apa? Satu, cari uang. Dua, supaya orang tidak percaya sama ulamanya. Contoh kasus guru kita Abdul Somad. Itu pernyataannya bahwa catur haram. Masih ada sambungannya sebenarnya di situ. Tidak titik. Catur haram apabila kalian main catur padahal azan sudah memanggil. Masih main catur kena azan ini, haram itu. Saya ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya catur? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Pasti itu orang catur tuh bunuh Perdana Menteri sama Raja, haram iya. Sudah ini bapak tinggalkan handphone. Apa kira setan menyerah? Tidak. Goda ki lagi. Keluar mako. Keluar mako. Maka dilihat-lihat duduk dekat-dekat pintu. Yang dekat-dekat pintu itu besar-besar tuh setannya itu. Kita lihat ini nanti siapa dikalah di sini. Siapa yang duluan keluar ya? Itu nak kena ki setan. Coba pernah tuh nggak selesai ceramah tiba-tiba ada bapak-bapak dengan musik saku tas. Kenapa? Dia bilang dari tadi muka kencing. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa tamu kehormatan kita pada subuh hari ini, Bapak Kapolda yang hadir di tempat kita, Bapak Irjen Pol Haji Mas Guntur Laupe, dan kemudian Bapak Wali Kota yang hadir di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ketua NU Kota Makassar, Masya Allah, yang jadi imam tadi. Saya perlu jelaskan anak muda. Ada pernah selesai sholat begini, malam Jumat mimpi masuk neraka. Tobah kita wah. Gila salat subuh di masjid. Berhijrah rekan ceritanya. Dia tobat, datang sholat subuh. Ketemu Kak enak sholat subuh di masjid. Dia bilang, apa enak Ustaz? Aliran sesat itu tadi di masjid. Kenapa aliran sesat? Dia bilang, sampai subuh 3 rakaat. Dia bilang, bukan 3 rakaat, sujud tilawan jo namana dongo. Karena kira 3 rakaat itu tadi itu sujud tilawah namanya itu. Pak Imam membaca surah As-Sajdah, kemudian di ayat 17 diperintahkan kalian membaca ayat ini kau sujud. Sujud bersyukur. Itulah tadi ayat dibaca. Jangan lagi bilang 3 rakaat, bukan. Pak Imam juga itu kalau seperti beliau tadi bagus, sebelum angkat diumumkan kita sujud tilawah. Akhirnya orang semua tahu, oh ini namanya sujud tilawah. Imam yang pandai membaca keadaan. Kadang itu imam biasa tidak tahu membaca keadaan, panjang, tidak jelas apa dia baca. Kan pernah saya baca dengar itu imam panjang, tidak jelas juga ada banyak. Al-Fatihah. Ada begitu dari imam begitu. Ya, makanya hati-hati milih imam. Kalau kau salah imam, kacau solatmu. 2020 yang akan datang ini Makassar pilih imam. Salah-salah kau milih imam, kacau kau 5 tahun. Ya? Kalau makmum siapa saja boleh. Mulai dari orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Kalau orang jadi makmum boleh. Mulai orang balik sampai tidak balik boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Hati-hati. Salah milih imam, kacau. Pernah saya sholat. Ketuku kakak ini kisah nyata. Allah, belum pakai jadi ustaz waktu itu. Ada temanku pakai baju koko. Belum aku kenal nama orang baku KKN satu posko. Dalam hatiku, kan dia pakai baju takwa, baju koko karena anak pesantren Kapang ini. Kau imam lah dia.
nah baca Al-Fatihah, aman. Sekalinya nak baca Al-Kafirun, dalam hatiku, cari susah ini orang. Betul. Nah baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma wala antum abid wala. Jadi ini temanku di belakang, kenapa ini terputar-putar tidak mau sampai? Dan sudah bilang ini juga kupikir, kacau solat. Nah, ini kalau salah kau milih imam, bos. Ya, makanya hati-hati. Jangan milih imam karena sekampung, jangan milih imam karena tetangga, jangan milih imam karena satu partai, apalagi milih imam karena kau dikasih duit, maka sia-sia kau milih nanti. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dengar, ini intinya. Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, landing saya, aktif HP, masuklah WhatsApp 4. 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Selesai sholat subuh, masih sempat diskusi-diskusi begini. Tiba-tiba tidak enak dia rasa, digotong ke rumahnya, ternyata sudah arwah. 1. Pergi sholat subuh, tidak dipikir dia akan meninggal. 2. Bersamaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku. Dia kasihan tugas apa itu, TV kabel rusak, TV-nya TVRI di kampung, pigo servis ki. Naiklah dia di atap, dia tidak tahu ada kabel telanjang, dia injak, terbakar, jatuh tak lanting sampai ke lantai 1, dari lantai 2, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. Ucapan SMS lagi. Siapa? Suami dari sepupu saya, jalan beruang, pensiun. Dia bilang, yuk bu, kita pergi makan soto Banjar dekat kantor pos. Nah, ada soto Banjar situ enak toh? Ya ada toh? Nah, besok-besok kalau pergi ki ajak toh nggak? Itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa dia bilang? Pergi dulu makan soto Banjar. Nah bilang suaminya, ya, ayo mi. Suaminya bilang, kau mi duluan berdandan karena perempuan kan lama berdandan dari kita toh, kita praktis. Sudahlah, sambil menunggu istrinya selesai, dia keluar dulu dari pintu pagar rumahnya ke jalan. Itu tidak panjang jembatannya, tidak sampai 2 meter, terpelincir, jatuh, masuk ke got. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. 4. Temanku ngopi, kakak seniorku, mas cepat kok, ditunggu kok ini dekatnya Mall MP. Warkop apa di situ saya lupa. Teman senior saya di komunikasi. Coba, sudah situ, sampai majlis situ. Selfie, foto-foto dulu Ustaz. Kau tahu saya banyak fans Ustaz. Yang foto-foto. Sudah, tiba-tiba ada senior saya tidak enak dirasa. Pucat, saya lihat bola matanya, jatuh, saya lihat bola matanya dalam hatiku, tidak lama ini. Dibawa lari ke Garis Telina. Tidak selang beberapa saat meninggal dunia. 4 contoh ini Pak, semua sehat. Tidak ada sakit, tidak disangka bakal pulang jadi jenazah. Ternyata ajal kalau tiba saatnya pasti mati. Nah kita ini selia ini depanku, muka-muka sakaratil maut ngasing kan, mau kemana pasti mati. Nah ketika sudah meninggal, coba makin lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari. Ngasing itu grup WhatsApp tak? Ada sama grup WhatsApp tak toh? Sering dalam seminggu berapa orang inna lillahi wa inna ilaihi. Masih ketemu kah itu minggu lalu? Masih ketemu kah itu bulan lalu? Masih main futsal kemarin itu. Kalau tiba ajal, nah. Lalu begitu kita meninggal, paling yang masuk innalillahi, ikut belasungkawa. Yang paling menyedihkan saya lihat itu, kalau dia cuma copy paste. Malas makin mengerti, copy paste saja. Bahkan ada 3 jina huruf, nak tulis RIP Dasat Latif. Coba makin. Tiap hari kita temani ngobrol, tiap hari kita temani bercanda. Begitu kita mati, itu saja nak kirim RIP. Ketika bapak sudah meninggal, sudah mi putus semua amal kebaikanmu. Diantarlah kita. 3 itu yang antar ki dari rumah ke kuburan. 3 yang antar kita kata Nabi. 2 yang kembali, 1 yang temani kita masuk kubur. Apa itu? 1 keluarga. Ini keluarga. Ibu-ibu, dengar ki bu. Mana mamu dulu waktu tak Nabi bilang suami tak, saya akan ikut kemana kau pergi, gunung kan ku daki, lautan ku lewati,
masjid kau lewati. Udah, pas meninggal ki bu, suami tak mau masuk di kubur. Itu ada temanku pergi tanah suci, nah sayang sekali istrinya, meninggal bengkak matanya. Baru Ustaz, rasanya tidak bisa menghidup tanpa istriku. Hebat ini bapak ini, barusan orang meninggal bengkak air matanya. Beberapa bulan kemudian pika jogeng di Karebosi. Sama ini bapak, ada kuliah perempuan dekatnya, putih cantik, si muda. Kutanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Coba, meninggal ki masuk ki di kubur ibu, masuk maki di kubur, suami tak enreyengi. Kita juga pak, meninggal ki istri tak masih muda, nak ambil orang. Dua, yang antar ki, harta, keluar semua harta, mobil, motor, masuk ki di kubur, ada dikasih masuk harta tak? Enggak pak, enggak bakal ada harta masuk. Jangankan mobil motor, cerek tinggal, marang istri tak, cerek. Coba, harta yang setengah mati kita cari, masuk ki di kubur, ndak nak temani ki, ndak mentang-mentang dibilang kaya, kasih masukkan kita wah PCD supaya bisa nonton di dalam kubur. Tidak. Ada orang pak kaya sekali, dia bikin sayembara sama anaknya. Nah, kalau mau kau temani kak di kubur 40 hari, ambil mako ini hartaku 50%. Nah bilang anaknya, berapa hari pak? 40 hari. Nah bilang anaknya, deh teh aja deh. Sedih bapaknya, setengah matinya aku cari uang 40 hari dikusuruh temani kak di kubur, ndak mau. Nah tanya istrinya, mungkin kau sayang mau temani kak di kubur? Nah bilang, deh anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia panggillah adik kakaknya, sini kau dulu dek, sini dulu kak, temani kak 40 hari di kubur, ambil ini hartaku, kubikinkan kau ruang khusus, ada AC-nya, ada TV-nya, 40 hari mau kau temani kak di kubur. Apa dia bilang saudaranya, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia bikinlah sayembara di kampung, siapa yang mau temani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Wah, didengar fakir miskin, senang ini fakir miskin, kaya mak ini. Pergilah mendaftar, setuju, tanda tangan MOU, masuk, meninggal, masuk di kubur, sama-sama. Datang malaikat penanya kubur. Begitu datang malaikat, dilihat ini orang hidup. Kenapa ada ini? Tidak jadi ditanya orang mati, ini orang hidup dulu didatangi. Kenapa dia ini? Nah karena dia perjanjian bos, ada perjanjian pisang orang mati. Apa nak kasih ke hartana 50% kalau kutemani 40 hari. Masa iya? Masa tidak ada hartamu? Saya orang miskin. Apa kerjamu? Saya penjual kayu. Satu ji hartaku apa? Kampak. Tahu kampak? Tahu kampak pak? Kampak ji saja. Itu ada di hartamu. Mulai ditanya, itu kampakmu dari mana? 1 hari prosesnya pak, diperiksa. Maghrib, Nabi bilang malaikat, besok dilanjutkan. Datang lagi hari kedua. Oke, halal datangnya. Kau gunakan untuk apa itu kampakmu? Dijelaskan lagi. 1 hari dijelaskan. Maghrib, besok dilanjutkan. Hari ketiga datang lagi, siapa yang beli itu kayumu? Dijelaskan lagi 1 hari. Hari ke-40, semua orang sudah di atas menunggu. Selama kita ini dapat harta 40-50%. Lompat keluar ini orang miskin, tepuk tangan semua orang. Jago 50%. Nah bilang apa? Teh aja, ambil ini kampas saja, tidak mau kak. Ini kampas saja 40 hari ya ditanya. Ini saja kampas 40 hari saya ditanya. Bagaimana kalau ku ambil ini 50%? Teh aja deh, ambil semua mau ini. Maka bapak-bapak yang banyak hartanya, hati-hati, ditanya ngasing itu nanti bos. Kalau kita orang miskin, apa mau tanyakan ki? Mobil, Grab, motor, Gojek, rumah, sewa-sewa, pas sewa-sewa pantera. Coba, apa mau tanyakan ki? Tapi orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya pentil mobilnya. Baca itu Quran kan semua akan ditanya, sebiji sarap pun akan ditanya. Dari mana itu jammu? Dari mana itu mobilmu? Semua pembeli bensinmu, itu istrimu, tiap bulan pergi salon dari mana? Harta tidak akan ikut menemani kita. Yang ketiga kata Nabi, yang akan menemani kita amal. Inilah dia amal kebaikan kita.